Hai teman, gue pernah cerita kalau awal mulanya gue mulai ngobrol kayak gini itu pas akhir tahun 2019. Gue baru lulus kuliah di tahun itu dan saat itu gue udah kerja magang di instansi yang sama dengan saat ini. Saat sebelum COVID-19 ya. Gue benar-benar merasakan banyak dilema. Rasanya 4 tahun kuliah tapi merasa gak bisa apa-apa. Dan gue juga termasuk di peringkat bawah. Masa-masa kuliah saat itu termasuk berat banget. Gue gak ada waktu buat main dan mengembangkan diri dalam minat lain. Ya meskipun memang saat kuliah dulu gue gak begitu ambis ya. Tapi gue merasa memang waktu gue habis di belajar. Tapi meskipun udah belajar semaksimal gue, ya masih aja remedial. Masih aja takut kalau nama gue tiba-tiba dipanggil di kelas. Rasanya proses belajar saat itu selalu menegangkan. Gue gak pernah merasa aman dan bernafas lega. Rasanya terus berlari tetapi selalu ketinggalan di belakang. Gue gak happy sama sekali. Gue gak merasa menjalani proses belajar. Gue takut gagal ujian, gue takut dianggap bodoh. Ya meskipun akhirnya lulus-lulus aja ya. Ya karena emang gue berusaha sekeras itu biar gak memalukan. Gue takut gue yang katanya jago matematika ini tiba-tiba drop out dari perkuliahan. Mana saat itu semua orang yang kenal gue sebelum masuk kuliah itu ngebangga-banggain banget lagi. Jadi ada harga diri yang gue jaga. Rasanya memalukan kalau gagal. Dan gue baru menyadari semua itu saat lulus, saat mulai bekerja magang. Dan gue merasa gak bisa apa-apa, gak bisa diandalkan dalam pekerjaan. Bahkan masih harus terus belajar lagi dan menyesuaikan diri. Rasanya melelahkan, rasanya segala-galanya ambyar. Pendidikan dan pekerjaan yang dibanggakan orang-orang sekitar memang cukup mempesona untuk orang yang kurang baik bekerja kayak gue ini. Rasanya seperti hanya dilimpahi keberuntungan. Di saat teman-teman lain mengeluh dan membandingkan, ada perasaan bersalah. Saat hati terasa gak damai dan saat hati ingin melepaskan segalanya. Gue mungkin dianggap gak bisa bersyukur atau setidaknya diharapkan untuk belajar bersyukur. Dan dalam selang dilema itu, gue masih mencoba bertahan. Dengan meluangkan waktu untuk ngobrol dengan diri sendiri lagi. Ya, podcast ini yang sebelumnya gue bagikan di Spotify dan sudah beralih ke YouTube sejak akhir 2021. Gue ngobrol di sini karena gue merasa segalanya perlu dibicarakan. Apa yang membuat gue merasa demikian terbebani? Pekerjaan yang lumayan bisa dianggap mapan ini memang cukup menyenangkan perut dan beberapa ego. Tapi perasaan hambar dan lelah lebih besar dibandingkan perasaan senang. Apakah gue perlu bertahan selamanya? Apakah harus dijalani sampai batas usia bekerja? Atau sampai batas usia bernafas? Gue terus-terusan bertanya dan mencoba meyakinkan diri lagi. Boleh saja segala perasaan hambar dan gak menyenangkan ini hanyalah kejenuhan sementara. Selalu begitu saat gue mencoba berpikir jernih dalam kegelisahan. Sampai terakhir kali gue dihubungi rekan kerja, gue merasa dihancurkan oleh kata-kata yang gak seberapa jahat,
Tapi gak tahu kenapa itu menancap ke hati paling dalam. Rasanya sesak, rasanya menjadi orang paling menyedihkan. Kenapa ya terbawa perasaan? Gue selama ini berjuang loh dalam hidup gue, meskipun belum menjadi orang dewasa yang bisa dibanggakan. Gue belajar dan bekerja dengan cukup baik loh, meskipun tetap berada di posisi bawah. Ya seenggaknya nggak sampai gagal, seenggaknya bertahan dalam batas aman. Tapi kenapa saat gue udah memaksimalkan segala daya yang gue bisa, tapi gue tetap menerima respon yang kurang dan jahat? Gue gak tahu, gue bingung gimana gue memaknai seluruh perasaan dilema dan menyedihkan ini. Gue udah banyak membaca, gue udah mencoba banyak mendengar. Katanya inilah yang dialami orang dewasa. Perasaan menyedihkan dan dihancurkan, hambar juga kehilangan arah. Apakah benar orang dewasa segitu sulit bahagia? Gue emang bukan orang yang begitu baik, tapi gue juga bukan orang yang jahat. Dan gue tahu kok kalau orang perlu belajar memahami bahwa gak semua hal berada dalam kendali. Tapi tetap aja, gue selalu kembali pada perasaan terpuruk saat segala-galanya terasa kacau. Seperti emosi pada saat gue menulis skrip obrolan ini. Terasa random dan melebar. Intinya, gue cuma pengen bercerita dan juga ngasih tahu ke orang-orang yang bikin gue mempertanyakan diri gue lagi dan lagi. Maaf ya, sebagai manusia yang banyak kurangnya, gue sadar gue terlalu rapuh dan mudah retak. Maaf jika gue terus-terusan kurang meski mengaku sudah berusaha sepenuhnya. Maaf, sudah terlalu sering menunjukkan diri gue yang menyedihkan. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan obrolan kali ini, thank you ya.